Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bilki Sofia dari PBG Prajabatan Universitas Muhammadiyah Gresik. Pada video ini, saya akan membahas tentang perjalanan pendidikan pada masa kolonial hingga pada saat ini. Seperti yang kita ketahui, pendidikan adalah kunci utama dalam memajukan bangsa Indonesia. Dengan pendidikan, kita bisa memperoleh ilmu dan pekerjaan yang kita cita-citakan selama ini. Tanpa pendidikan dan ilmu yang sesuai, tentu saja profesi seperti guru, dokter, polisi, dan lain sebagainya akan menjadi angan-angan kita semata. Maka dari itu, kita sebagai rakyat yang memiliki kebebasan dalam belajar dan memperoleh fasilitas yang layak harus mempunyai rasa syukur yang tinggi. Karena pada masa kolonial, pendidikan tidak diperuntukkan untuk semua orang. Mulai dari pendidikan pada masa kolonial. Seperti yang kita ketahui, Indonesia telah dijajah oleh bangsa-bangsa Eropa. Dimulai pada masa penjajahan Portugis, yaitu pada tahun 1536. Pada saat itu, didirikanlah Seminari Ternate, yaitu sekolah agama untuk anak-anak orang terkemuka. Pada saat itu, pelajaran yang diberikan yaitu pelajaran agama, baca tulis, dan menghitung. Selanjutnya, yakni pada masa penjajahan Belanda. Pada tahun 1607, berdirilah sekolah pertama di Ambon yang didirikan oleh VOC. Sekolah tersebut mengajarkan bagaimana cara belajar membaca dan menulis. Selanjutnya, pada tahun 1617, berdirilah sekolah pertama di Jakarta. Tujuannya adalah untuk menghasilkan tenaga kerja yang nantinya akan menjadi pegawai administrasi pemerintahan. Pada tahun 1854, Bupati mendirikan sekolah kabupaten. Akan tetapi, sekolah kabupaten tersebut juga hanya diperuntukkan untuk calon pegawai saja. Di tahun yang sama, lahirlah Bumi Putra yang hanya mempunyai 3 kelas saja. Pembelajaran di Bumi Putra hanya diajarkan 3 mata pelajaran saja, yakni membaca, menulis, dan berhitung seadanya. Selain itu, pemerintah Hindia Belanda juga memberikan kelonggaran untuk calon dokter Jawa untuk mendapatkan pendidikan. Karena pada masa itu, masyarakat, khususnya di Pulau Jawa, terjangkit wabah penyakit menular. Dan pastinya membutuhkan biaya yang besar untuk mendatangkan dokter dari luar. Jadi, berdirilah Stovia untuk mendidik calon-calon dokter pribumi. Pada tahun 1945, rakyat Indonesia berhasil mencapai kemerdekaan dan membuka gerbang pendidikan di era yang baru, yakni pendidikan pasca kemerdekaan. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan Setelah kemerdekaan, tepatnya pada tahun 1947, kurikulum pertama kali digunakan. Kurikulum pada masa itu dikenal dengan nama Rencana Pelajaran 1947. Pada kurikulum 1947, lebih menekankan pada karakter peserta didik untuk menanamkan rasa kebangsaan yang kuat pada peserta didik. Setelah itu, kurikulum 1947 kemudian disempurnakan dengan kurikulum 1952 yang dikenal dengan nama Rencana Pelajaran Terurai 1952. Kurikulum 1952 lebih menonjolkan bahwa setiap mata pelajaran harus berhubungan langsung dengan kehidupan masyarakat, serta harus dapat membangun kesadaran diri sebagai bangsa Indonesia.
Kurikulum 1952 kemudian disempurnakan pada tahun 1964 yang dikenal dengan nama Rencana Pendidikan 1964. Pokok-pokok yang ada dalam kurikulum 1964 ini adalah menggambarkan keinginan pemerintah agar rakyat Indonesia memiliki akademik sejak mulai tingkat sekolah dasar. Kemudian, lahirlah kurikulum 1968. Kurikulum 1968 lahir akibat perubahan politik di Indonesia, yaitu dari Orde Lama ke Orde Baru. Terdapat perubahan tujuan pendidikan yang mendasar pada kurikulum 1968, yaitu tujuan pendidikan lebih ditekankan pada upaya untuk membentuk manusia Pancasila sejati, kuat, sehat jasmani, mempertinggi kecerdasan dan keterampilan jasmani, moral, budi pekerti, dan keyakinan beragama. Setelah itu, beralihlah ke kurikulum 1975. Kurikulum 1975 lebih menekankan pada pembelajaran yang efektif dan efisien. Lahirlah kurikulum 1975 dipengaruhi oleh perubahan manajemen pendidikan, yaitu manajemen by objective atau bisa disebut MBO. Kemudian, kurikulum disempurnakan lagi menjadi kurikulum 1984. Kurikulum 1984 lebih menekankan pada proses skill approach. Siswa tidak lagi ditempatkan sebagai objek dalam pembelajaran, tetapi ditempatkan sebagai subjek belajar. Karena bangsa Indonesia menginginkan perubahan pada pendidikan, akhirnya pada tahun 1992, tokoh pahlawan pendidikan kita, yakni Ki Hajar Dewantara, mendirikan perguruan taman siswa sebagai upaya menentang penjajahan Belanda. Dengan mendirikan taman siswa, Ki Hajar Dewantara berkeinginan untuk memerdekakan Indonesia secara lahir maupun batin. Ki Hajar Dewantara juga berusaha keras memajukan pendidikan kita agar semua orang bisa mengenyam pendidikan dengan layak. Ki Hajar Dewantara juga merumuskan 3 semboyan yang terkenal, yakni Engarso Sungtulodo, di depan memberikan contoh, Imadiyah Mangunkarso, di tengah membangun motivasi, dan Tutpuri Handayani, di belakang memberikan dorongan semangat. Hasil pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan meluaskan pandangan kita bahwa pendidikan merupakan upaya untuk memerdekakan manusia. Tak hanya itu, dalam teks pidato Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa pendidikan kecerdasan pikiran harus ada pendidikan yang kultural. Jangan sampai kita hanya meniru sistem pendidikan dan pengajaran yang sepi pengaruh kebudayaan, seperti yang kita alami di zaman Belanda. Dengan pendidikannya yang intelektualis, materialis, dan kolonial itu. Pada kalimat tersebut, Ki Hajar Dewantara dengan jelas mengatakan bahwa kita harus berpendidikan tanpa meninggalkan budaya yang kita miliki. Kurikulum kemudian disempurnakan lagi pada tahun 1994. Kurikulum 1994 memberi banyak penambahan pembelajaran, terutama materi pelajaran muatan lokal, sehingga kurikulum 1994 ini dikenal sebagai kurikulum yang super padat. Kurikulum 1994 dikenal dengan nama Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan atau bisa disebut KTSP. Pada tahun 2004, kurikulum kembali disempurnakan, yakni menjadi Kurikulum 2004. Ciri khas kurikulum 2004 adalah menggunakan pendekatan konstekstual, yaitu materi pelajaran diarahkan agar terkait dengan kehidupan sehari-hari, agar siswa dengan mudah dapat mengaitkan konsep-konsep yang dipelajari dengan kehidupan nyata. Setelah itu, lahirlah Kurikulum 2013 sebagai kerangka kurikulum nasional. Kurikulum ini diperkenalkan di Indonesia sebagai bagian dari reformasi pendidikan.
Berikut adalah beberapa ciri khas dari kurikulum 2013. Kurikulum berbasis kompetensi, penggunaan teknologi informasi dan komunikasi atau bisa disebut TIK, peningkatan kreativitas dan kritisme, dan lain-lain. Setelah itu, kurikulum diperbarui lagi untuk menyesuaikannya dengan pendidikan pada masa ini. Kurikulum yang terbaru ini diberi nama Kurikulum Merdeka Belajar. Kurikulum Merdeka Belajar bertujuan untuk membaharui sistem pendidikan Indonesia agar lebih responsif terhadap perubahan zaman dan mempersiapkan siswa untuk menghadapi tantangan global. Ciri khas kurikulum merdeka yakni fleksibilitas dan otonomi sekolah, yaitu memberikan otonomi yang lebih besar kepada sekolah dalam merancang kurikulum. Pendidikan karakter dan soft skill, yaitu menekankan pembentukan karakter dan pengembangan soft skill seperti kreativitas, kolaborasi, kritis, dan komunikasi. Penekanan pada teknologi dan digitalisasi, yaitu mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi atau bisa disebut TIK secara luas dalam proses pembelajaran untuk meningkatkan keterampilan digital siswa. Demikian penjelasan saya terkait perjalanan pendidikan di Indonesia. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.